Halo, malam teman-teman. Malam Malam juga. Kak Tia. Gimana kabarnya nih hari ini? Baik nggak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Kabar lu gimana Kak Tia? Gua alhamdulillah baik sih. BTW, ganggu nggak nih malam-malam ngajakin bikin Zoom? Lagi pada sibuk nggak? Kalau dari gue sih enggak sih, sah saja. Aku juga. Slow sih. Emang ada apa sih? Ini ada Enggak apa? sih. Gue cuma mau nanya aja sama kalian, kayak lagi bingung banget sebenarnya gue tuh. Lagi bingung pengen jadi PR atau humas. Karena kata orang-orang PR sama humas ini sama, tapi ada yang bilang juga itu beda. Kalian tahu nggak gimana cara bedainnya atau perbedaannya gitu? Kalau yang gue tahu dan yang menurut gue ya, yang sepemahaman gue, PR sama humas itu sama artinya. Cuma tergantung dari perusahaan mereka masing-masing. Mau penyebutannya itu humas atau PR. Tuh. Dan menurut gue juga emang ada bedanya sih, tapi sedikit. Nggak terlalu kelihatan juga bedanya. Menurut gimana, Dit? Ya benar kata Suci. PR sama Mas tuh sebenarnya sama. Banyak yang sama fungsi. Cuman ada sedikit bedanya biasanya di bagian fungsi dan peranannya. Karena pengertian humas atau PR itu sendiri adalah sebuah cara untuk mengelola serta menyebarkan informasi kepada individu-individu maupun organisasi untuk ke publik untuk mendapat persepsi yang baik. Maksudnya itu kita sebagai PR itu harus menjalin hubungan yang baik antara dan klien dan klien. Nah, untuk fungsinya sendiri itu hampir mirip, tapi kalau PR itu sama humas sama-sama kayak mengadakan komunikasi atau dialog ke publik internal maupun eksternal. Nah, tapi perbedaan itu ada di humas. Kalau humas itu lebih melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Maksudnya lebih ke dalam perusahaannya, lebih ke internalnya. Itu sih. Terus dari peranannya itu sama atau beda sebenarnya? Kalau untuk PR peranannya itu yang PR sama humas yang gue paham, jadi mereka tuh sama-sama menjembatani komunikasi internal dan eksternal sebagai bagian dari organisasi yang berperan untuk membangun citra yang positif bagi perusahaan itu. Itu sih. Terus gimana sih cara kita memperluas relasi kita gitu di lewat humas ini sama PR? Kalau untuk menjadi PR atau humas yang baik, itu harus menciptakan, membangun, dan mengembangkan relasi. Nah, itu ada 5 cara. Yang pertama itu berani menunjukkan perhatian. Jadi lo harus pede orangnya, gak boleh malu-malu. Dan yang kedua itu memberi gambaran atau pandangan dengan jelas. Jadi lo harus kalau misalkan ngejelasin itu harus dengan jelas, singkat, jelas, padat, singkat, ya gitu pokoknya. Terus yang ketiga itu ada mengurangi atau menghilangkan ketergantungan. Jadi lo harus memiliki pendirian sendiri buat perusahaan lo, jangan mudah bergantung sama orang lain gitu atau perusahaan lain. Nah, untuk yang keempat itu ada membuka jalan agar mitra wicara mampu mengatasi masalahnya. Dan yang kelima itu ada mitra wicara mengerti apa yang terbaik untuk dilaksanakan. Terus kalau untuk menjadi PR atau humas yang baik itu gimana? Nah, itu jangan lupa juga sih ada kegiatan dan aktivitas PR sama humasnya itu. Jadi humas dan PR itu memiliki kegiatan yang hampir sama, yaitu dia mempunyai 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Internal sendiri itu merupakan faktor yang kerjaannya itu hanya di lingkup perusahaannya sendiri, misalnya membangun komunikasi yang baik dengan anggota-anggotanya, serta juga membangun komunikasi yang baik ke petinggi-petinggi perusahaan. Nah, ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada terbagi lagi jadi 3 faktor lagi, yaitu komunitas, media,
dan customer atau klien. Yang pertama, komunitas itu, jadi kita membangun relasi atau hubungan baik dengan komunitas-komunitas atau perusahaan-perusahaan yang bergerak sama di bidangnya. Contohnya, misalnya gue nih sebagai PR atau humasnya perusahaan Pertamina. Nah, gue juga harus membangun kepercayaan juga ke perusahaan-perusahaan perminyakan yang lain. Nah, kalau misalnya media itu, gue harus bisa membangun kepercayaan atau komunikasi yang baik dengan media massa, media digital, contohnya seperti televisi atau media-media berita, agar citra perusahaan gue ini bagus nih. Nah, yang terakhir itu ada yang ke customer atau klien. Jadi kita harus bisa membangun relasi atau hubungan baik ke klien yang sedang kita hadapi. Contohnya misalnya, gue ada klien dari perusahaan lain. Nah, kita harus sebaik mungkin mempunyai relasi dan hubungan yang baik. Karena kita humas atau PR di sini juga disebut sebagai ujung tombak perusahaan. Gitu. Nah, tadi kan lo tanya soal gimana sih cara berbicara atau kayak kemampuan berbicara untuk meningkatkan relasi itu gimana? Itu kan tadi lo tanya. Nah, ini tuh ada 6 tahapan gitu. Jadi yang pertama itu, lo harus bisa menerima pembicaraan. Jadi lo harus bisa terima komentar-komentar orang, kayak gitu. Yang kedua, itu mampu mendengarkan. Dan lo juga harus bisa, kayak, lo harus dengan senang hati menerima atau mendengarkan saran dari orang, kayak gitu. Terus, yang ketiga itu mampu terlibat dalam informasi, dan yang keempat ini ada mampu bertanya. Mampu bertanya ini lu harus sering-sering bertanya kepada narasumber atau kepada orang gitu. Kalau misalkan lu nggak tahu, lu jangan malu bertanya kayak gitu. Terus yang kelima itu mampu menyimpulkan. Jadi misalkan lu habis bertanya nih dan dijawab sama orang itu, dan lu harus bisa menyimpulkan apa yang tadi lu tanya sama hasil jawabannya itu kayak gitu. Dan yang keenam ini adalah lu harus bisa memotivasi. Jadi kayak lu bisa memotivasi orang-orang terdekat lu atau siapapun itu. Kayak gitu sih. Jadi gimana, udah lumayan paham belum nih tentang PR, public relation, atau humas sendiri nih, Fatia? Oke, gue udah ada sih pemahamannya. Dari segi arti mereka sama. Cuma tergantung dari perusahaan masing-masing kan, mau kayak gimana. Terus sebenarnya dari sisi lain juga mereka ada sedikit perbedaannya. Cuma nggak terlalu yang jomplang banget perbedaannya. Nah, sampai sini gue udah paham sih. Dan udah tahu mau apa yang mau gue ambil. Makasih ya udah bantu jelasin. Sorry ganggu waktunya. Makasih. Sama. Oke.